Salam sahabat tutu, kita lanjut ya. Setelah kemarin kita bahas tentang perbedaan antara zodiak dan shio. Sekali lagi diingatkan, perbedaan yang paling utama adalah zodiak dihitung dari bulan dan tanggal lahir, sedangkan shio dihitung dari lebih globalnya tahun lahir. Kecuali yang Januari dan Februari harus dilihat juga tanggal lahirnya. Bila urutan elemen yang kedua, perbedaan mencolok yang kedua adalah elemen di zodiak adalah tetap elemen api, tanah, udara, dan air. Bila di suatu zodiak sudah elemen api, misalnya elemen api adalah Leo, Aries, dan Sagittarius, ya dia akan selamanya memang elemen api, nggak bisa berubah. Berbeda dengan shio yang akan berubah, ya tiap siklus 12 tahunan akan berubah elemennya, karena elemen di shio ada 5 ya, berbeda dengan di zodiak yang hanya 4 elemen. Di shio ada 5 elemen, yaitu api, tanah, udara, air, dan logam. Itu yang mempengaruhi banyak karakteristik dari shio, ke-12 shio ini. Bila shio dimulai dari tikus dan diakhiri dengan shio babi, zodiak diawali dengan Aries, sang domba jantan, dan diakhiri dengan Pisces ya. Itu perbedaan-perbedaan yang mencolok aja. Kita tinggalkan zodiak, ditonton lagi ya channel saya, video-video tentang zodiak ya. Terus tentang elemen juga saya udah kupas. Klik aja di elemen, gitu akan muncul di elemen Toto Tarot Reader ya. Sekarang kita akan bahas shio. Shio masuk ke di awal adalah shio tikus, yang ulasannya sudah saya ceritakan sedikit di konten yang kemarin ya, bahwa legendanya adalah seorang raja yang memanggil ke-12 hewan yang akan dijadikan lambang shio, dan tikus rupanya datang di urutan yang pertama. Kita akan lanjutkan saja legendanya, dilihat di video yang berikutnya atau ditonton di video yang lain yang lebih komplit ya, yang lebih lengkap dari legenda 12 shio. Tapi intinya adalah tiap pergantian shio adalah 12 tahun kalender. Contohnya shio tikus nih, shio tikus itu dimulai yang tahun lahir 1936 ya, ditambah 12 berarti 1948. Begitu terus 1960, 60 ditambah 12 1972, 1984, dan 1996. Ditambah 12 lagi jadi 2008, ditambah 12 lagi 2008 ditambah 12 jadi 2020. Itu adalah shio tikus ya. Sekali lagi, kecuali yang Januari atau Februari, dilihat kalendernya, karena tanggal berapa dia berubah Imleknya, tanggal berapa pas Imleknya itu sebelumnya masih ikut shio tikus, bila sesudahnya ikut shio kerbau, atau sebelumnya ikut shio babi. Begitu ya, dilihat itu aja yang perlu dihati-hati. Kalau yang di luar Januari dan Februari biasanya cukup tahun lahirnya aja. Tahun lahir 1973 berarti kerbau ya, ditambah 12 1985 masih kerbau, ditambah 12 lagi 1987 masih kerbau. Begitu ya. Selanjutnya ya, untuk macan 1950 ditambah 12 1962 tambah 12 1974 gitu ya. Bila ingin tahu shio apa, bisa klik aja di Google ya, shio-nya apa akan muncul. Terus baru dicari, kecuali yang Januari dan Februari harus dilihat tanggalnya dan dilihat tahun itu Imleknya tanggal berapa ya. Itu akan berpengaruh terhadap shio Anda.
Saya lebih jelaskan kembali bahwa siu tikus bisa jadi 5 elemen ya, tikus logam, tikus air, tikus tanah, tikus api, ataupun tikus udara ya. Sedangkan kalau zodiak nggak ada ya. Zodiak kalau Taurus ya pasti tanah, Virgo pasti tanah ya. Kalau Sio akan berubah-ubah menurut siklusnya. Kalau tahun ini macan air, berarti yang lahir di tahun 2022 setelah 15 Februari adalah Sio macan air. Itu ya. Bisa dimengerti ya. Jadi ya tetap ya memang akan menjadi Sio macan air seterusnya. Tergantung kalian lahirnya tahun berapa, jadi macan apa gitu. Tidak berubah-ubah juga, hanya elemen tahunnya aja yang berubah. Itu mempengaruhi karakteristik juga bahwa bagaimana kehidupan siu macan di tahun macan air akan berbeda dengan kehidupan siu kerbau di tahun macan tanah ya. Gerakannya berbeda. Seperti yang tahun kemarin, misalnya nih di tahun kerbau logam yang harus kita bekerja keras, harus kita kuat, kokoh pendiriannya. Itu inti ya, intinya ya. Siu 12 siu akan bisa menang atau mendapatkan keberuntungan bila kita kerja keras, kuat pendirian, tegas, dan memang harus tabah ya. Berbeda dengan tahun macan air yang kita harus lincah, harus optimis, harus cepat mengambil keputusan, dan sekaligus ya mengimbangi karakter dari siu macan sendiri ya. Terus diambil lagi elemen airnya, itu yang harus kita juga harus bisa pintar beradaptasi ya, seperti layaknya air yang meruang atau bisa beradaptasi, ditaruh dimanapun dia akan mengikuti ruang itu gitu ya. Ditaruh di dalam gelas dia akan berbentuk seperti gelas, ditaruh di dalam guci yang berliku-liku dia akan begitu, ditaruh di vas dia akan mengikuti letak vasnya itu. Istilahnya bisa menempatkan diri, bisa cepat beradaptasi begitu ya. Terus selanjutnya siu-siu kalian baca sendiri di Google. Yang saya jelaskan adalah karakter dasar saja ya di sini ya, bukan karakter yang sudah dipengaruhi elemen. Misalnya tikus apa kalian, itu memang nanti karakternya berbeda, tetapi ada karakter-karakter pokok saja yang saya jelaskan di sini ya. Kita mulai di awal, yaitu siu tikus. Siu tikus adalah karakter dasarnya adalah dia pasti hemat, cerdik, pintar mengatur keuangan, bisa dipercaya. Berbeda dengan ceritanya ya. Ceritanya itu tikus cerita di dalam perebutan 12 nama siu ini, tikus numpang di pundaknya kerbau. Setelah dekat dia meloncat dan dia di urutan pertama. Sebetulnya di dalam ceritanya ada sebuah kelicikan ya. Tetapi sifat dasarnya sendiri, tikus itu bisa dipercaya ya, bisa dipercaya, cerdik itu sifat dasar ya. Sekali lagi sifat dasar, belum dipengaruhi dengan elemen ya. Kemudian siu kerbau adalah siu yang kuat, tabah, pekerja keras, rajin. Itu pasti elemen dasarnya itu bisa dipercaya dan jujur. Itu elemen dasar dari sifat dasar dari siu kerbau sebelum dipengaruhi elemen. Nanti kalau dipengaruhi elemen bisa lain. Teman saya siu kerbau kok beda ya, kok orangnya begini. Beda banget, bisa jauh bertolak belakang antara siu kerbau yang satu dengan siu kerbau yang lain karena perbedaan elemen ya. Itu bisa karakteristiknya beda jauh, tapi ini dasar-dasarnya aja. Siu macan sudah pasti dia adalah yang sangat optimis. Dia sering melakukan tindakan yang memukau, terus ya ditakuti ya. Tegas. Itu memang dari sifat dasar dari siu macan. Siu kelinci adalah siu yang jujur, lincah, cerdik, dan dia mengayomi semua teman-temannya. Itu adalah
karakter dasar shio macan belum terpengaruh elemen ya. Kalau terpengaruh elemen itu banyak sekali karakternya ya. Shio naga berwibawa, jelas ya. Hidupnya penuh warna dan menyukai tantangan adalah salah satu karakter shio naga. Banyak digemari atau istilahnya apa ya, banyak disukai di dalam kelompok pandai memilih teman atau bisa cepat bersahabat ya. Shio ular intuisinya paling tinggi di antara kedua belas shio adalah shio ular. Instingnya tinggi, dia tidak mudah dibohongi. Ucapannya belak-belakan apa adanya, sering menyakiti lawan bicaranya karena memang dia jujur, tidak ada yang ditutup-tutupi. Itu adalah shio ular. Berbeda dengan cerita ini, di dalam cerita Adam dan Hawa, shio ular yang licik ya. Tapi di sini shio ular justru karakter dasar shio itu adalah shio yang jujur dan dia apa adanya ya, tidak berlidah dua malahan ya. Berbeda situ. Kita lanjutkan dengan shio yang berikutnya adalah shio kuda. Shio kuda dikenal pekerja keras, periang ya, sangat banyak bicara dan dia bisa membuat atau pintar membongkar rahasia. Salah satunya yang paling menonjol adalah semangat dan optimismenya yang tidak pernah luntur. Yang berikutnya adalah shio kambing, shio penyayang, shio yang baik hati dan melindungi, hampir mirip shio kelinci, tetapi keras kepala, mirip shio babi dan shio macan juga ya, keras kepala. Naga, empat shio ini adalah yang keras kepala ya, kambing, macan, naga dan shio babi, keras kepala bukan main. Kambing adalah shio yang baik, shio kambing adalah shio yang melindungi teman-temannya, melindungi saudaranya. Lembut ya perkataannya, sering berkarakter perkataannya yang lembut. Kemudian shio monyet sesuai dengan namanya, shio monyet adalah shio yang lincah, dia pandai menghidupkan suasana. Selain hal yang baik, dia adalah shio yang ceroboh, tidak mau lambat ya, selalu maunya terburu-buru dan mengerjakan sesuatu itu maunya cepat-cepat. Itu adalah karakter shio monyet. Kemudian shio ayam, shio yang rajin, bijaksana sekaligus ceroboh ya, shio kedua ini ya. Walaupun dia bijaksana, tetapi karena maunya cepat-cepat sering dia terjebak dalam situasi yang ceroboh. Kemudian shio anjing yang pasti dikenal dengan kesetiaannya, setia kawan dan selalu berteman dengan banyak orang. Disitulah karakter dasar shio anjing. Selain setia, dia adalah juga seorang pekerja keras dan menuntut terbuka, nggak mau rahasia-rahasiaan gitu ya. Maunya ya ayo ngomong, jangan main rahasia-rahasiaan gitu ya. Shio terakhir adalah shio babi, shio yang paling keras kepala, suka kemewahan, tapi keberuntungannya nggak ada habis-habisnya. Sama seperti shio naga, cuman shio yang paling beruntung sih adalah shio babi dan shio kelinci yang keberuntungannya itu tidak ada habis-habisnya, tetapi sering jatuh miskin atau bangkrut karena sering mengandalkan keberuntungannya menjadi pegangannya, sehingga kadang lupa duitnya dihambur-hamburkan dan habis dan dia bangkrut. Begitu ya, ke 12 shio karakter dasar saja ya, belum dipengaruhi elemen. Bila ada yang ditanyakan, Anda bisa tulis di kolom komentar ya, nanti akan saya jawab satu persatu. Untuk shio rupanya banyak yang masih bertanya, saya lahir bulan ini shio apa, kan pasti beda ya, karena harus dilihat tahunnya yang utama dari shio, baru dilihat
bulannya, kecuali bulan Januari dan bulan Februari tidak masalah, langsung bisa ketemu itu sio apa, tinggal nambah 12 atau dikurangi 12 dari tahun yang sebelumnya. Begitu ya teman-teman, mungkin sedikit dikupas dulu, nanti akan saya lanjutkan dengan yang berikutnya, video yang lebih detail. Bila ada yang ingin ditanyakan atau ada yang diusulkan ingin dibacakan apa tentang sio, tentang zodiak atau tentang apapun, Anda bisa tulis di kolom komentar ya, nanti akan saya bacakan atau saya buatkan videonya satu per satu. Salam sahabat Tutu.